saat ini, mengunyah sirih masih menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat di pedalaman Indonesia. Bagi mereka, mengunyah sirih adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi mereka tidak pernah tahu dampak yang akan terjadi. Seringnya mengonsumsi sirih dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti kanker mulut, paru-paru, hati, dan perut. Bahkan dapat mengubah sistem saraf yang menyebabkan mual, muntah, dan mudah berkeringat. Namun masyarakat di sini masih sangat sulit untuk menghilangkan kebiasaan ini. Tahun demi tahun telah berlalu, akhirnya mereka mulai merasakan dampak dari seringnya mengonsumsi sirih. Tapi akses untuk ke puskesmas sangatlah jauh, sehingga mereka tidak dapat melakukan pengobatan. Sejak hadirnya mobile klinik 6 kali dalam sebulan yang dilakukan di desa ini, mereka sangat bersyukur karena mereka bisa melakukan pengobatan secara gratis. Masyarakat juga mendapatkan pengertian dari dokter bahwa mengkonsumsi sirih itu tidak baik bagi tubuh. Saya Dr. Daniel Kamunan, hari ini baru saja menyelesaikan pengobatan bersama Yayasan Tangan Pengharapan di kantor Desa Baas, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini pasiennya kebanyakan lansia lanjut usia dan juga ada sebagian dari anak sekolah, anak SD. Kasus hari ini penyakitnya beragam, mulai dari darah tinggi, ada batuk pilek juga, ada juga anak-anak yang curiga ke pneumonia. Tapi sudah saya sarankan tadi ke orang tuanya, jika tidak membaik dalam 2-3 hari, harus segera membawa ke puskesmas, kalau tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Dan mungkin juga edukasi untuk yang orang tua yang mengalami darah tinggi, supaya obat-obatannya teratur. Saya, Emmanuel Siki, Kepala Desa Baas, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Tangan Pengharapan yang telah meluangkan waktu melakukan pengobatan gratis di desa kami. Kebetulan desa kami salah satu desa yang berbatasan dengan Timor Leste. Dari program seperti ini sangat kami mengharapkan semoga ke depan program ini dapat dilaksanakan secara kontinu atau diulangi lagi di sini, karena ini cukup membantu masyarakat yang lemah, mengingat ekonomi desa masyarakatnya untuk melakukan pengobatan ke kota itu cukup membutuhkan biaya. Dengan pengobatan seperti ini, kami dari pemerintah desa Baas dan masyarakat desa Baas mengucapkan sangat terima kasih kepada program Yayasan Tangan Pengharapan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung berjalannya program mobile klinik 6 kali dalam sebulan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timor. Bersama, kita membantu mereka untuk memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Nama saya Friendly Delano Oge, asal saya dari Jayapura. Saya mengajar di sini, saya merasa bahwa ini suatu panggilan yang harus saya jalani. Waktu saya pertama di sini, saya mengajar, saya waktu itu jadi seorang guru pendamping. Waktu saya pendamping kelas, waktu itu guru yang mengajar di kelas, saya lihat dia mengajarnya anak-anak ini taat. Tapi waktu saya coba menjalaninya, ternyata memang butuh proses untuk menjadikan mereka taat. Memang itu butuh suatu tindakan yang cukup kuat untuk bisa mengubah karakter mereka yang memang berbeda dengan yang lain. Anak-anaknya dari lingkungan sudah memang keras, yang harus di sini kita coba untuk mengajar mereka menjadi lebih baik. Kalau mengajar anak-anak, mungkin kita mau memahamkan mereka agak susah, jadi saya rasa suatu tantangan baru sih bagi saya. Ya, saya juga cuma untuk memajukan daerah saya, soalnya saya akhir-akhir ini merasa bahwa kami cukup tertinggal dalam bidang pendidikan. Jadi mungkin kalau bisa untuk merubah itu, harus mencoba untuk saya juga tergerak dalam dunia pendidikan untuk merubah kehidupan. Hari ini saya akan berkunjung ke rumah salah satu anak murid yang bernama Yulince Wenggai. Keluarga Yulince sangat baik, bahkan kedua orang tuanya sangat senang ketika kami datang ke rumah untuk belajar bersama Yulince. Apa saja yang Yulince lakukan di sana? Selama itu dia sering belajar, sering main, kadang juga kalau selesai main langsung istirahat. Dengan program belajar dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh Tangan Pengharapan,
Yulince awal masuk sekolah belum bisa menulis, tetapi setelah hampir 1 tahun belajar sambil bermain di bawah bimbingan Tangan Pengharapan, Yulince sudah bisa menulis. Yulince seringkali kurang fokus ketika guru mengajar, tetapi sekarang sudah ada perubahan ketika belajar. Yulince sudah bisa fokus ke guru. COVID-19 atau Corona di Kota Sorong membuat banyak sekolah akhirnya merumahkan siswa-siswanya. Hal ini pun dirasakan oleh sekolah kami. Tetapi kami sangat senang walaupun ada larangan untuk menjaga jarak. Tetapi para orang tua murid masih mau menerima kami untuk belajar di rumah bersama dengan anak-anak mereka. Orang tua juga senang dengan program mengajar dari rumah ke rumah, karena mereka merasa bahwa sekolah masih memperhatikan anak mereka dan tidak membiarkan anak mereka tanpa pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning bagi anak-anak di Sorong, Papua Barat. Bersama kita membantu anak-anak di pedalaman Indonesia untuk menggapai impian mereka. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community Indonesia, besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia, hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai dengan perjamuan kudus di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Bergabunglah dalam webinar Cintaku Kepentok Corona pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dengan berdonasi minimal 100.000 ke Yayasan Tangan Pengharapan atau dengan membeli 1 kaos positif by YTP. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali menyambut dan melayani Bapak Ibu pada ibadah Weekend Service pada tanggal 31 Oktober 2020. Bagi saudara yang sudah online, di sebelah kanan dari YouTube ada live chat. Anda bisa menyapa dan bisa menyebut dari mana kota Anda berasal, sehingga tim kami akan siap melayani Bapak Ibu yang berasal maupun di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu. Nah, sebentar kita akan menyaksikan video peduli sama berkat bantuan daripada Bapak Ibu. Sampai dengan minggu ke-36 kita masih bisa memberikan bantuan buat mereka yang membutuhkan pada masa COVID-19. Demikian cuplikannya. Suami saya udah pensiun dari Transjakarta, jadi kita numpang makan dari anak lah gitu. Uang pencaharian suami nol sama sekali. Ini corona udah sampai mau hampir 9 bulan kan. Mulai Januari, Februari, Maret. Jadi kita itu di sini ya maklum lah Pak ya, kita ini orang susah. Makanya kita tinggal di tanah sengketa. Hampir 9 bulan sudah cukup ngeri. Ya begitulah di rumah. Tadinya kita dagang.
Tapi kita berhubung begini, bagaimana? Pergi juga kita, ya gak dapat duit. Kalau sesudah saat corona ini, lebih perhatikan lagi dari sebelumnya. Untuk jualan sangat banyak hambatannya. Karena apa? Kalaupun kita niat usaha, menawarkan sesuatu apa? Kita tawarkan ke teman, sudah tidak punya duit. Sudah sangat-sangat susah untuk diterima teman. Karena apa? Uangnya tidak ada lagi. Untuk beli beras 1 liter 2 liter itu kalau udah bisa, udah sanggup, udah bersyukur. Gitulah keadaannya sudah COVID. Hidup sederhana begini pun kadang makan pakai garam, kadang makan apa adanya. Kita mesti bersyukur, Pak. Itulah keadaan di KBS ini. Saya dagang minuman di terminal. Ya sejak itu Januari, Februari, Maret itu langsung nggak bisa masuk bisa sama sekali kan, ngeri. Kita dagang cuman nungguin gitu, nggak laku, nggak ada orang. Bagaimana? Anak dari PHK di rumah sekarang. Ya begitu. Ya kalau ada sembako, ya itu ya. Memang ngeri, Pak. Makanya kalau saya cerita bisa saya menangis karena saking ngerinya hidup ini. Karena anak kita pun kerjanya seperti kayak di busway, ya namanya lah UMR kan. Buat dia sendiri pun kalau itu udah sanggup untuk 1 bulan, kita bersyukur banget sama Tuhan. Kita ngarapin dari anak, sementara anak kita pun sudah punya anak, sudah punya keluarga. Gimana, Bang? Terkadang kita berdoa tengah malam, nangis kita, Bang. Nangis. Kita lihat anak kita, Mak, ongkos saya besok nggak ada. Mak, bagi saya duit, buat kerja bensin nggak ada. Ya ampun Tuhan, kasihani kami ini. Berikan cara Tuhan untuk apa yang selaku ibu. Benar, kita selaku orang tua tidak sanggup melihat keadaan anak yang serba kekurangan. Kesulitan membawa kita untuk lebih bersyukur. Bersyukur menjalani hidup ini meski dalam masa yang tidak baik. Menyerah dengan keadaan justru bukan menjadi suatu pilihan. Seperti mentari di pagi hari, yakinlah akan selalu ada kesempatan baru untuk kita menjalani hidup yang lebih baik. Tim Peduli Sesama Tangan Pengharapan terus bergerak berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pada minggu yang ke-36 ini, Peduli Sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 1.542 paket sembako, dan 55 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 11.283 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 26.234 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.448 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Cobaan adalah anugerah, karena di saat itulah Tuhan sedang menunjukkan karyanya di dalam hidup kita. Tetap semangat jalani hidup ini, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.
Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Sampai dengan minggu ke-36 kita masih bisa terus memberikan bantuan buat mereka membutuhkan pada masa pandemi COVID-19 yang cukup panjang sampai saat ini. Di mana dalam kesempatan ini kami ingin mempromosikan merchandise Tangan Pengharapan. Karena merchandise ini seluruh keuntungan kami komitmen untuk menyalurkan buat pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Dalam minggu ini ada promo dengan Anda membeli 2 buah kaos merchandise Tangan Pengharapan dengan desain, model apa saja, warna apa saja. Anda akan mendapatkan 1 buah DVD plus CD dari Michelle Liu dan feature by Edward Chen yang sangat memberkati, dan biasanya ini dijual 100.000 per DVD dan CD. Kali ini Anda dengan membeli 2 buah kaos Tangan Pengharapan, Anda dapatkan DVD dan CD dari Michelle Liu feature by Edward Chen. Juga dalam kesempatan ini ada 1 buah buku terbaru dari karangan Paulus Bambang WS berjudul Life is Harmony. Gimana buku ini mengajarkan untuk mewujudkan hidup yang harmoni antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan rohani. Karena keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Dan semua keuntungan daripada penjualan merchandise, baik buku maupun kaos, kami komitmen untuk menyalurkan semua keuntungan bagi anak-anak di pedalaman Indonesia. Seterus satu mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Dan bagi saudara yang sudah hadir dari kota-kota dan negara yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan sekali lagi selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Weekend Service. Kita persiapkan hati kita. Jason Irwan akan memberkati kita dalam pujian penyembahan. Lawatan Tuhan akan hadir dan menjamah kita semua, dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Henny Kristianus. Selamat beribadah. Halo Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang saya percaya adalah musim boleh terus berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini kita memasuki masa-masa begitu sulit, tetaplah percaya ada tangan Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami terima janji Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Katakan, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Rasakan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Syukur Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Berikanlah hikmat dan wahyu supaya kami boleh memahami setiap maksud firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan membahas tentang gaya hidup Yesus. Banyak hal yang bisa kita ceritakan tentang bagaimana Kristus hidup di dunia ini. Tapi saya hanya akan membagikan 3 poin hari ini. Bagaimana Yesus hidup sebagai manusia di bumi. Yang pertama adalah Yesus adalah seseorang yang sangat spiritual. Sisi keilahian Yesus sangatlah kental. Yesus selalu menyertakan Bapa dalam segala sesuatu yang Ia lakukan. Di firman Tuhan kita dapat baca bahwa kerap kali sebelum melakukan mujizat maupun melayani, Dia selalu menengadah ke atas dan berdoa, bahkan bersyukur. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-41, ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus yang mati, dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Bahkan dalam Matius 14 ayat 19,
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus selalu melibatkan Bapa di dalam pelayanannya. Sisi kerohanian Kristus sangatlah kental. Kita dapat melihat bahwa ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus selalu menjawab iblis dengan firman Tuhan. Hidup Yesus dipimpin oleh firman. Dia selalu berkata, ada tertulis, dan ada tertulis. Banyak kali orang Kristen takut kelihatan rohani di depan umum. Kita takut dijudge orang aneh. Kita dianggap agak aneh karena selalu bilang haleluya, puji Tuhan, amin. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang malu untuk berdoa sebelum makan. Banyak kali kita takut dikucilkan dalam pergaulan sehingga kita tidak mau menampakkan sisi kerohanian kita. Tapi Yesus dalam hidupnya di bumi, Yesus sangat-sangat rohani. Yesus adalah sosok yang sangat kental keilahiannya dan dapat dilihat bagaimana ia begitu mengandalkan Tuhan. Selalu melihat ke atas, menengadah ke atas dan berdoa, mengucap syukur. Dan ketika Yesus bahkan berbicara dengan orang banyak, Yesus selalu menyampaikan firman Tuhan. Tapi apa yang membuat Yesus nyaman dengan itu? Karena dia mengerti firman dan menghidupinya. Dan banyak dari orang Kristen takut untuk terlihat rohani karena kita takut dihakimi. Tapi tahukah Anda bahwa justru yang perlu dilihat orang adalah bagaimana kita menghidupi iman kita. Sadar tidak sadar, keilahian itu menjadi bagian dari gaya hidup, bukan sesuatu yang pura-pura. Bilang puji Tuhan supaya dianggap rendah hati, atau berdoa supaya dianggap rohani. Kadang-kadang saya merasa kurang nyaman ketika makan bersama dengan orang yang kalau doa makannya itu panjang sekali. Kenapa? Karena saya kalau doa makan singkat. Saya cuma bilang, Father, thank you for the food. Bapak, terima kasih buat makanan ini. Dalam nama Yesus, amin. Tapi pernah saya makan dengan teman yang ketika dia berdoa makan, doanya panjang sekali. Sampai saya nunggunya lama, saya gak enak mau makan duluan. Tapi ada juga yang berdoa cepet-cepet, gak mau merem karena takut temannya lihat. Kita bisa lihat bagaimana Yesus dalam kehidupannya sebagai manusia. Yesus menunjukkan tanpa ragu ketergantungannya kepada Bapa, ucapan syukur dan setiap firman yang dia ucapkan. Gaya hidup kita akan mencerminkan keilahian kita. Bukan berlaga, tapi menjadi sebuah gaya hidup yang tidak kita rekayasa. Anak saya berkata, Mami, you are so holy. Saya tertawa dan bilang, why do you say that? Kenapa kamu bilang Mami so holy? Because you always say the word of God. Karena Mami selalu mengatakan firman Tuhan. Karena Mami selalu mengucap syukur. Dan orang yang bekerja di rumah kami sering kerap kali mendengarkan saya di kamar mandi bernyanyi. Kami bercanda, oh mama lagi seriosa. Padahal maksud mereka, oh mama lagi menyembah. Gaya hidup harusnya menjadi satu hal yang jadi teladan. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak perlu takut dipandang aneh. Justru yang membuat orang Kristen jadi aneh itu begini. Kita sok suci, sok rohani. Dalam arti kata, ketika ada orang yang berpakaian terlalu pendek, kita lalu merasa, oh itu tidak kudus. Orang gak perlu penghakiman kita. Orang cukup melihat teladan hidup kita. Gaya kehidupan Yesus yang kedua adalah, Yesus adalah seseorang yang taat pada hukum. Dalam Matius 22 ayat 17-21 dikatakan begini, katakanlah kepada kami pendapatmu.
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kita dapat melihat Yesus ini adalah seseorang yang penuh dengan hikmat. Ketika hidup di dunia, ketika dilempari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin menjegal Yesus, ingin mencobai Yesus, Yesus justru menjawabnya dengan penuh hikmat. Mereka ingin mencelakai Yesus dengan memberikan pertanyaan tentang hukum yang saat itu berlaku. Tapi yang luar biasa, Yesus memberi teladan di dalam firman Tuhan bahwa sebagai rakyat kita harus taat pada peraturan pemerintah. Kita harus berhikmat menjalani hidup kita selama kita di dunia. Sebagai orang percaya, kita harus memastikan kita tidak melanggar hukum. Saya percaya bahwa Yesus sendiri bayar pajak. Dalam Matius 17, dalam perikop, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ayat 24 berkata begini, "Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, 'Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?' Jawabnya, 'Memang membayar.' Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, 'Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?' Jawab Petrus, 'Dari orang asing.' Maka kata Yesus kepadanya, 'Jadi bebaslah rakyatnya.' Ayat ke-27, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Di dalam khotbahnya tentang perikop ini, suami saya, Pastor Yohanes Kristianus, pernah membahas tentang kesederhanaan Kristus. Dibuktikan ketika Yesus harus membayar bea bait Allah, Yesus harus melakukan mujizat dengan mengambil mata uang dirham dari mulut ikan yang harus dipancing oleh Petrus. Padahal dalam 1 dinar itu hanya sekitar 3.944 rupiah. Jadi 4 dirham yang harus dibayarkan itu senilai sekitar 16.000 rupiah saja. 1 dinar itu ukurannya adalah upah pekerja sehari bekerja. Betapa sederhananya Yesus sampai untuk membayar bea bait Allah, Yesus harus melakukan mujizat untuk mengambil mata uang dari mulut ikan. Yang saya mau bahas di sini adalah Yesus mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan kekaisaran Romawi mengenai pemungutan bea bait Allah dan pajak. Oleh karena itulah Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Ketika Petrus menjawab dari orang asing, kita dapat melihat Yesus setuju dengan jawaban itu. Yesus berkata, "Jadi bebaslah rakyatnya." Tetapi meskipun Yesus tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan kekaisaran Romawi, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap membayar apa yang menjadi kewajiban kita. Kita harus taat kepada kebijakan pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai orang percaya tidak jadi batu sandungan. Negara ini adalah negara yang bebas mengemukakan pendapat. Ya, tapi hati-hati, sudah ada aturannya dalam pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi saya mau katakan begini, banyak kali orang tidak sadar ketika mereka mengemukakan penilaian pendapatnya tentang kebijakan pemerintah.
mereka menuliskannya di sosial media, mereka menyebarkannya di dalam grup-grup WhatsApp, pendapat pribadinya, sehingga itu dikonsumsi oleh publik. Kalau Anda nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, Yesus memberi teladan kepada kita. Mungkin kita nggak setuju, tapi sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan kewajiban kita. Kalau kita mau dibela Tuhan, kita harus tetap melakukan kebenaran. Saya ingat suatu hari sebelum saya mulai berkecimpung banyak di dalam dunia sosial di Indonesia, waktu itu masih di Bandung tahun 2007, ketika seorang penginjil perempuan ditangkap dan masuk penjara. Saya ingat katanya dia di penjara 2 tahun, hanya gara-gara dia membagikan kaos-kaos di jalanan kepada anak-anak jalanan, bertuliskan Jesus love you. Negara ini punya hukum yang sangat keras tentang kristenisasi. Banyak orang yang tidak berhikmat di dalam memberitakan apa yang mereka pikir sebuah kebenaran. Yang saya yakini kebenaran harus diberitakan dengan cara yang benar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang memakai mimbar untuk menyerang agama lain. Banyak hamba Tuhan yang memakai mimbar untuk menyerang pendeta-pendeta lain, menyerang aliran lain, kepercayaan lain, denominasi lain. Saya mempercayai satu hal, bahwa untuk menyatakan sebuah kebenaran kita tidak perlu menunjukkan kebobrokan orang lain. Kebenaran hanya perlu dinyatakan sebagai kebenaran dan kebenaran itu akan muncul sendiri. Percayalah bahwa kalau kita nggak taat sama aturan, kita nggak taat sama hukum yang ada di negara ini, Tuhan juga nggak bisa bela kita. Satu kali ada seorang anak muda yang bercerita kepada saya bahwa organisasi gereja tempat dia bernaung menggunakan namanya untuk izin melakukan sebuah kebaktian kebangunan rohani di sebuah wilayah. Apa yang terjadi? Anak perempuan ini diciduk dan masuk penjara. Ya puji Tuhan, organisasi yang meminjam namanya bertanggung jawab. Mereka habis tidak sedikit belasan miliar untuk membebaskan anak perempuan ini. Saya percaya Tuhan gak akan bela kita kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita gak taat sama hukum, Tuhan juga gak bisa bela kita. Jangan sampai kita memperalat Tuhan untuk menolong kita dalam kesalahan kita, kecerobohan kita sendiri. Seharusnya kalau kita ngerti hukum melarang itu, jangan kita justru sok aksi. Banyak orang yang berkata bahwa Tuhan pasti membela. Jangan takut memberitakan Injil. Jangan malu mengakui dia di hadapan manusia. Saya yakin firman Tuhan mengajar kita bahwa yang paling penting bagi orang percaya adalah begini. Menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kalau KKR bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, hari ini sudah banyak pengikut Kristen di Indonesia. KKR menurut survei hanya memenangkan jiwa 1% dengan biaya yang tidak sedikit. Saya percaya ada selalu cara yang lebih baik untuk kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Menginspirasi orang lewat tindakan nyata dan kasih kita jauh lebih baik daripada hanya sekedar berkhotbah di mimbar aja. Orang sudah bosan dengar khotbah, orang pengen lihat tindakan nyata. Kalau gereja saja bisa mengubah Indonesia, hari ini Indonesia pasti sudah jauh lebih baik. Tapi bersama dengan umur Indonesia merdeka, gereja pun sudah ada di mana-mana. Ratusan ribu di Indonesia. Tapi pertanyaan saya, apakah Indonesia berubah? Apakah Indonesia merasakan kehadiran gereja? Mari kita introspeksi sebagai orang percaya. Tidak bermaksud mendiskriminasi siapapun dan organisasi apapun. Saya pun introspeksi diri.
Mari sebagai orang percaya, kita lebih berhikmat. Ikuti aturan hukum. Kita berkoar-koar di mimbar. Tapi apakah secara organisasi kita melakukan hal-hal sesuai dengan aturan hukum? Apakah kita melaporkan pajak atau malah menggelapkannya? Apakah kita menyalurkan apa yang harus disalurkan ataukah kita malah memakannya? Beberapa orang Kristen mendatangi kami dan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar jumlahnya, miliatan. Tapi dengan satu catatan, mereka hanya titip transfer lewat yayasan kami, sekitar 70%-nya harus dikembalikan ke mereka. Sudah 2 kali kami didatangi orang Kristen seperti itu, dan kami tolak. Bahkan ada yang terakhir ini marah-marah sama kami. Saya mau transfer 8 miliar. 2 miliar untuk kalian, 6 miliar untuk kami. Kamu tidak mau terima. Mereka marah, mereka bilang yayasan kita sombong. Tapi sebenarnya sederhana. Seringkali kita bicara kebenaran, tapi pertanyaan saya, apakah kita bertindak benar? Kita menyampaikan kebenaran, tapi apakah tindakan kita benar? Tuhan gak mungkin menolong kita kalau kita melawan aturan hukum. Beberapa orang mengalami duka masalah karena keputusan mereka sendiri yang salah. Satu hari ada seorang ibu yang bercerita kepada kami bahwa uang tabungan beliau dimasukkan ke salah satu badan koperasi. Cukup besar angkanya, sekitar 25 miliar. Dan akhirnya uangnya itu hilang, gak jelas kemana. Sales atau marketing staff dari koperasi tersebut yang biasa datang kepada ibu ini pun menghilang. Sehingga hari ini tabungan mereka lenyap. Saya tanya, kenapa tidak ditabung di deposito di bank? Karena diiming-iming oleh bunga yang tinggi, ibu ini tergiur dan bersama keluarganya menaruh uang di sana. Kita jangan cepat-cepat bilang masalah yang kita hadapi itu dari Tuhan. Oh, Tuhan mengizinkan usaha kita bangkrut. Tuhan mengizinkan uang deposito saya hilang. Tuhan mengizinkan harta kita habis. Tuhan mengizinkan kita sakit. Tidak selalu seperti itu. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Seringkali kita yang serakah dan kita sendiri yang kena masalah. Kita nggak jaga makan sehingga kita sakit. Kita sendiri yang nggak menjalankan usaha kita dengan baik, dengan jujur. Kita nggak fokus dengan usaha kita sibuk foya-foya sehingga usaha kita nggak jalan dan akhirnya bangkrut. Lalu kita bilang ini Tuhan. Nah yang udah susah kalau udah kayak begini, hamba-hamba Tuhan didatangi untuk minta didoakan. Saya sendiri bingung bagaimana mereka harus menuai konsekuensi dari perbuatan dan keputusan mereka. Lalu mereka minta Tuhan tolong mereka supaya hakim, jaksa, polisi menutup mata dari kesalahan yang mereka buat. Yakobus 1 ayat 13 bilang, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1, 13-14. Tapi ingat baik dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kenapa Yesus memberi teladan, Yesus taat kepada hukum? Karena kita tidak mungkin berbicara kebenaran kalau kehidupan kita sendiri nggak benar. Yang terakhir, Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Roma 15 ayat yang kedua berkata begini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Mari belajar dari Yesus
Waktu Yesus hidup di dunia, Yesus bukanlah orang yang egois yang cuma mikir diri sendiri. Yesus peduli orang lain. Makanya Yesus selalu berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua penyakit. Mari belajar bagaimana hidup kita pun bisa seperti Yesus, berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Mikirin apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Belajar untuk terus menebar kebaikan seperti Yesus. Yesus adalah Tuhan yang mengerti penderitaan kita. Filipi 2 ayat yang kelima berkata gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk mengerti penderitaan kita, Yesus menjadi seperti kita. Dia hidup sebagai 100% manusia. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Yesus ngajarin kita untuk belajar meletakkan diri kita di sepatu orang lain. Supaya kita juga belajar mengerti penderitaan orang lain. Jangan hidup hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Belajar mikirin apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi penderitaan orang lain. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus ngajarin kita bagaimana kita belajar berempati, peduli sama orang, mengerti penderitaan orang lain, adalah dengan selalu berpikir, bagaimana kalau jadi dia? Berdiri di sepatu orang lain. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, waktu kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang, saya percaya ada satu pelajaran penting yang kita petik dari hal-hal tidak baik yang kita alami, yaitu kita belajar bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Contoh, kalau Anda pernah bekerja kepada seseorang yang tidak baik, saya percaya dalam hatimu akan timbul begini. Satu hari kalau saya jadi pemimpin, saya harus baik kepada bawahan saya. Karena sebagai bawahan kita sudah mengerti bagaimana rasanya. Dalam Matius 7 ayat yang ke-12, ada sebuah perikop yang menarik yang Yesus tulis di sini. Itu jalan yang benar. Yesus berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ingat dalam salah satu hukum terutama dalam Matius 22 ayat 39 juga dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang Yesus jelaskan dalam Matius 7 ayat 12, arti dari ayat ini adalah bagaimana kita mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah dengan begini. Apa saja yang kita kehendaki untuk orang lain perbuat kepada kita, ayo kita juga perbuat demikian. Ukuran yang harus kita pakai dalam memperlakukan orang lain, baik dalam pacaran, dalam pernikahan, dalam bekerja, dalam menjalankan usaha, adalah selalu bertanya, bagaimana kalau saya jadi dia? Apa yang saya mau untuk saya? Contoh, kalau Anda pacaran, bertanyalah pada dirimu, kalau kamu punya anak perempuan, kamu mau tidak anak perempuanmu dibegitukan? Kalau Anda pacaran dan pasti harapan orang tua anak perempuan ini, Anda menjaga anak perempuannya baik-baik. Ketika Anda begitu bernafsunya, coba ingat ini baik-baik. Kalau kamu satu hari punya anak perempuan, mau nggak anak perempuanmu dibegituin?
Kalau kita tidak mengharapkan yang buruk kepada diri kita sendiri, jangan berlaku buruk terhadap orang lain. Tentang hubungan majikan dan pembantu. Kepada para majikan saya ingin katakan begini. Coba bertanya sama dirimu sendiri. Kalau kamu yang jadi pembantu, mau nggak dibegituin? Contoh, dikasih makanan yang sudah mau basi. Dikasih makanan yang sudah mau kadaluarsa. Dikasih ayam tulang-tulangnya. Mau nggak kira-kira? Saya sama Jojo terus belajar untuk menghidupi kebenaran ini. Selalu mikirin yang terbaik buat orang lain, seperti yang kami ingin untuk diri kami sendiri. Sampai di rumah kami, saya pasang ayat ini di tembok. Yesus berkata dalam Matius 7 tadi, di ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, lalu kemudian di ayat 14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa Yesus katakan itu? Setelah dia bicara tentang bagaimana memperlakukan orang lain, artinya gini, untuk jalan dalam kebenaran dan kasih itu tidak mudah. Kadang melelahkan, menyesakkan ketika kita berusaha memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Karena kita harus berkorban, keluar uang lebih, mengorbankan ego kita, mengorbankan daging kita. Contoh ketika kita mengajak pembantu atau supir makan sama-sama. Kalau kita sama anak-anak makan steak, biasanya kebanyakan, maaf saya lihat, pembantu sama supirnya cuma dipesanin nasi goreng atau sate. Tapi kalau kita ingin belajar menghidupi firman Tuhan ini, saya sama suami ajak pegawai kami makan, mereka makan apa yang kami makan. Nah, gak enak, sakit. Pasti kita berasa sakit karena harus berkorban lebih. Yang harusnya cuma buat kita harus bayar lebih untuk orang lain. Tapi ini kasih. Belajar memperlakukan orang lain seperti kita juga ingin diperlakukan. Saya mau tutup dengan ini. Yesus itu pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dalam Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saya nggak habis pikir, Yesus habis khotbah. 3 hari dia khotbah buat orang banyak ini. Dan ternyata mereka adalah orang-orang sederhana yang begitu haus dan lapar akan kebenaran. Mereka ikut Yesus, dengar Yesus khotbah dan mereka nggak bawa bekal. 3 hari mereka nggak makan. Dan luar biasanya, Yesus itu penuh belas kasihan. Dia nggak cuma mikirin orang-orang itu dengar dia khotbah, tapi dia pikirin mereka lapar dan jangan sampai mereka pingsan di jalan. Yesus sosok yang luar biasa sekali. Gaya hidupnya penuh dengan belas kasihan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita punya belas kasihan buat orang lain? Saya mau ingatkan, mari kita belajar gaya hidup Tuhan Yesus ketika dia hidup sebagai manusia. Yang pertama, Yesus selalu menyertakan Bapa. Dia hidup dalam firman Tuhan dan selalu penuh dengan ucapan syukur. Keilahian Yesus sangat kental. Yang kedua, Yesus taat pada hukum. Dia menghidupi kebenaran. Yang ketiga, Yesus tidak mencari kesenangan sendiri, tapi ia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Saya berdoa agar setiap kita boleh terinspirasi dari kehidupan Tuhan Yesus dan kita belajar hidup seperti dia. Mari terus berkemenangan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, biar kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami, supaya kami boleh hidup seperti Kristus hidup, supaya hidup kami boleh menjadi inspirasi dan membawa keharuman atas pengenalan akan Kristus dalam hidup kami, sehingga semua orang boleh melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami masing-masing. Kiranya nama-Mu dipuji, demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Henny Kristianus. Belajar memiliki gaya kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama, selalu menyertakan Bapa. Yang kedua, taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, tidak mencari kesenangan diri sendiri. Suatu firman Tuhan yang menginspirasi dan memberikan pada kita arahan dalam menjalankan hari-hari kita ke depan. Kami dalam kesempatan ingin memberikan pengumuman. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok
tanggal 1 November jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Frankie Kuncoro dan ada kesaksian dari beliau yang menginspirasi kita semua. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 7 November jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan hari Minggu depan tanggal 8 November jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Fiona Pais, dan setiap ibadah Sabtu depan dan Minggu depan akan disertai oleh perjamuan kudus. Bagi saudara yang ingin bergabung dalam Komsel Impact Community Indonesia, sebuah komunitas untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi saudara yang masih jomblo, kabar baik, mari bergabung dalam webinar Cintaku Kepentok Corona hari Sabtu tanggal 14 November jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pendaftaran dengan berdonasi minimal Rp100.000 ke Yayasan Tangan Pengharapan atau membeli 1 buah kaos positif by YTP. Untuk bukti transfer donasi ataupun pembelian kaos, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0811 977 7745. Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah Impact Community Indonesia, dan bagi saudara yang ingin memberikan donasi buat anak-anak di pedalaman Indonesia untuk pendidikan, Anda bisa menyalurkan persembahan dan donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa biar setiap benih yang saudara tabur menguatkan buat mereka menerima bantuan, bahkan memperluas kerajaan Allah, serta mengembalikan berlipat kali ganda kepada Bapak Ibu kembali. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan, dan kami berdoa buat setiap umat-Mu yang saat ini sedang sakit, Engkau boleh menyembuhkan. Biar mujizat kesembuhan boleh menjamah setiap umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Penyakit apapun, kami katakan segala sakit penyakit kau keluar dan pergi. Sebab Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, yang mencelikan mata yang buta, membuat yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit, kusta tahir, Tuhan yang sama, sanggup untuk menahirkan dan menyembuhkan setiap umat-Mu. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang membutuhkan jawaban doa. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang bisa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Baik itu pasangan hidup, keturunan, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu kesehatan, baik itu jawaban doa. Kami minta biar apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar, dan tidak pernah dipikirkan, itu semua Kau berikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Karena Engkau sanggup melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa doakan dan pikirkan. Kami berdoa saat ini juga buat bangsa dan negara kami. Kami minta biar Tuhan boleh menjaga dan melindungi negara ini dengan politik yang stabil, ekonomi yang maju, dan juga penambahan COVID yang bisa dikendalikan. Berikan hikmat buat pemerintah bangsa kami, dari pemimpin yang paling tinggi hingga jajaran yang paling bawah, biar mereka boleh bahu-membahu untuk bisa terus mendorong maju Indonesia jaya, Indonesia sehat, dan Indonesia kuat. Kami berdoa biar keadilan selalu ditegakkan untuk pemerintah bangsa kami menjalankan negara ini. Kami juga berdoa buat tim garda depan, biar setiap tim medis diberikan kesehatan secara mental, kekuatan dalam menghadapi semua tantangan, bahkan keletihan sekalipun Tuhan boleh kembalikan dengan tenaga dan kesegaran, dan lindungi dari penularan COVID-19. Sehingga tidak ada lagi angka kematian bagi setiap tenaga medis kami. Dan kami berdoa biar setiap pasien ditolong boleh cepat disembuhkan oleh Tuhan. Dan setiap pasien ditolong pun boleh ikut merespon dengan baik. Ada kerjasama antara tim medis bersama dengan pasien. Terima kasih kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap donatur Tangan Pengharapan dan Impact Community yang sudah memberikan persembahan. Kami berdoa biar setiap benih yang mereka tabur Tuhan lipat gandakan, sehingga mereka makin diberkati dalam usaha, mereka makin diangkat dalam karir, mereka makin sehat dalam fisik dan raga mereka, serta mereka memiliki rumah tangga yang semakin harmonis. Problem-problem yang dihadapi mereka boleh keluar menjadi lebih daripada pemenang. Berikan hikmat dalam mengatasi segala tekanan-tekanan yang dihadapi, sehingga ada jalan keluar yang Tuhan sanggup lakukan. Kami juga berdoa biar Tuhan memberikan kepada mereka anak-anak yang cinta Tuhan dan hormat pada orang tua, berhasil dalam studi mereka, dan pelayanan mereka pun diberkati
berarti dan berdampak bagi kerajaan Tuhan. Mari kita yang sudah diberkati mengangkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas darahmu ke kanan ke kiri dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community Indonesia dan terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan kami. Tetap sehat dan tetap produktif, tetap terkonek sama Tuhan karena masa pandemi ini belum berakhir. Biarlah sukacita menjadi bagian kita. Have a good weekend, sampai ketemu besok. Allah sumber buatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Suami saya udah pensiun dari Transjakarta, jadi kita numpang makan dari anak lah gitu. Uang pencarian suami nol sama sekali. Ini corona udah sampai mau hampir 9 bulan kan. Mulai Januari, Februari, Maret. Jadi kita itu di sini ya maklum lah Pak ya. Kita ini orang susah. Makanya kita tinggal di tanah sengketa. Hampir 9 bulan sudah cukup ngeri. Ya begitulah di rumah. Tadinya kita dagang. Tapi kita berhubung begini bagaimana? Pergi juga kita ya kan dapat duit. Kalau sesudah saat corona ini lebih perhatikan lagi dari sebelumnya. Untuk jualan sangat banyak hambatannya. Karena apa? Kalaupun kita niat usaha menawarkan sesuatu apa? Kita tawarkan ke teman sudah tidak punya duit. Sudah sangat-sangat susah untuk diterima teman. Karena apa? Uangnya tidak ada lagi. Untuk beli beras seliter 2 liter itu kalau udah bisa, udah sanggup, udah bersyukur. Gitulah keadaannya sudah COVID. Hidup sederhana begini pun kadang makan pakai garam, kadang makan apa adanya.
kita mesti bersyukur Pak. Itulah keadaan di KBS ini. Saya dagang minuman di terminal. Ya sejak itu Januari, Februari, Maret itu langsung nggak bisa masuk bisa sama sekali kan. Ngeri. Kita dagang cuman nungguin gitu, nggak laku, nggak ada orang. Mau mana? Anak dari PHK di rumah sekarang. Ya begitu. Ya kalau ada sembako, ya itu ya. Memang ngeri Pak. Makanya kalau saya cerita bisa saya menangis karena saking ngerinya hidup ini. Karena anak kita pun kerjanya seperti kayak di busway, ya namanya lah UMR kan. Buat dia sendiri pun kalau itu udah sanggup untuk 1 bulan, kita bersyukur banget sama Tuhan. Kita ngarapin dari anak, sementara anak kita pun sudah punya anak, sudah punya keluarga. Gimana Pak? Terkadang kita berdoa tengah malam, nangis kita Pak, nangis. Kita lihat anak kita mah, ongkos saya besok nggak ada. Nah, bagi saya duit, buat kerja bensin nggak ada. Ya ampun Tuhan, kasihani kami ini. Berikan cara Tuhan untuk apa yang selaku ibu benar. Kita selaku orang tua tidak sanggup melihat keadaan anak yang serba kekurangan. Kesulitan membawa kita untuk lebih bersyukur. Bersyukur menjalani hidup ini meski dalam masa yang tidak baik. Menyerah dengan keadaan justru bukan menjadi suatu pilihan. Seperti mentari di pagi hari, yakinlah akan selalu ada kesempatan baru untuk kita menjalani hidup yang lebih baik. Tim Peduli Sesama Tangan Pengharapan terus bergerak berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pada minggu yang ke-36 ini, Peduli Sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 1.542 paket sembako, dan 55 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 11.283 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 26.234 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.448 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Cobaan adalah anugerah, karena di saat itulah Tuhan sedang menunjukkan karyanya di dalam hidup kita. Tetap semangat jalani hidup ini, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.